Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang We will be together again. Ada seseorang yang mengatakan bahwa dia akan bersama kamu kembali ya. Kita akan bersama kembali, kata dia. Dan saat ini dia mengalami kehancuran karena kenyataannya itu sudah terbongkar, atau apa yang selama ini ditutup-tutupinya, atau apa yang selama ini dia rahasiakan itu terbongkar, dan semua yang terbongkar itu membuat dia saat ini ngerasa hancur, atau membuat dia hancur ya, keadaannya hancur. Oke. Kita lihat apa yang terjadi dengan si dia ini sebenarnya. I think no, ini kebanyakan ya. Nampaknya aku melihat dia ini memang belum seimbang ya secara materi. Saat ini dia merasa kewalahan, hidupnya lagi kacau, aku lihat di sini, dan bahkan saat ini dia terlalu memaksakan diri untuk menghasilkan uang, atau bekerja kerasnya terlalu gitu ya, terlalu memaksakan diri. Terus itu juga aku melihat saat ini banyak yang saat ini sedang dia coba untuk kelola, banyak yang saat ini dia sedang mencoba hal-hal untuk kehidupannya seperti itu ya. Karena kalau aku lihat saat ini memang fokus dia itu teralihkan dari hubungan dia karena ada masalah tentang keuangan, pekerjaan, atau keluarga, atau bahkan yang lainnya juga. Dan aku lihat memang hubungan kalian ini sudah diambang kehancuran, dan dia tahu itu akibat dari stres yang memang dia miliki, sehingga dia tidak bisa menyeimbangkan antara hubungan dengan pekerjaan, dengan keuangan, dengan keluarganya gitu ya. Sehingga mungkin selama ini sering sekali terjadi konflik atau permusuhan di antara kalian, dan memilih untuk memutuskan, dan mungkin ya salah satu di antara kalian menyinggung untuk memutuskan hubungan ya. Apalagi di sini aku lihat juga mungkin dia selingkuh, atau mungkin kamu yang selingkuh ya. Silakan disituasikan saja di siapa yang di sini yang suka selingkuh, atau yang di sini lagi selingkuh. Dan kalau memang kalian saat ini belum menikah ya, berarti ini ada indikasi bahwa ada salah satu di antara kalian yang merasa masih memiliki beban tentang kewajiban pribadi. Mungkin dia menjadi tulang punggung keluarga ya, mungkin dia masih punya tanggungan, mungkin dia masih punya hutang atau apa seperti itu ya, sehingga yang mungkin masih sulit gitu untuk menjaga keseimbangan hubungan agar tidak rapuh ya. Pasti rapuh aku lihat di sini. Aku melihat juga kamu mungkin selama ini tanpa dia sadari, kamu itu selalu diabaikan oleh dia gitu ya. Kamu selalu diabaikan. Kemudian ada Page of Wands. Aku melihat selama ini ternyata orangnya suka berpetualang atau suka kebebasan ya. Jadi kalau mau diajak komitmen, diajak menjalin hubungan yang serius itu waduh sulit ya, masih belum bisa, karena dia masih ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, masih suka kesana sini nggak jelas ya, masih belum ada target seperti itu ya, masih fokusnya di hal-hal duniawiah seperti itu.
Terus itu juga aku melihat di sini orang yang nggak mau dikekang atau tidak mau terikat ya, jadi dia masih pengen kilar-kilir, bahkan dalam menjalin hubungan juga gitu, pengen jalanin hubungan dengan si A, si B, si C gitu ya, nggak mau hanya cuman satu pasangan aja gitu ya. Nah, kan kamu dengan dia saat ini tuh sudah berpisah ya, tapi dia ini masih loh sering stalkingin kamu, masih sering memantau kamu dari kejauhan ya. Kan aku bilang nih orang dalam percintaan pun masih mau sama si A, si B, si C, tapi juga dia sebenarnya mau sama kamu gitu loh. Jadi mau sama kamu tapi mau sama yang lainnya juga. Makanya di sini ketika kalian berpisah, mungkin kamu ya yang memilih untuk berpisah dari dia. Di sini dia masih sering memantau kamu, ya masih cari-cari tahu kabar kamu, dan dia lihat sekarang kayaknya kamu sudah ada yang baru, atau sudah ada yang mulai mengincar kamu, atau mulai ngajak kamu kenalan. Nah seperti itu ya, ada orang baru lah intinya. Nah di sini dia ngerasa kayak waduh udah ada saingan nih gitu ya untuk ngedapetin kamu. Sedangkan di sini dia sadar, dia tahu bahwa selama ini dia telah menyakiti kamu, bahkan nyelingkuhin kamu. Otomatis kamu pasti sudah punya penilaian buruk terhadap dia, sehingga dia nggak gampang tuh untuk ucuk-ucuk datang lagi ke kamu gitu, karena otomatis kamu sudah memberikan penilaian negatif ya terhadap dia. Kalau orang baru kan di sini kamu belum paham banget ya, otomatis kamu lebih ingin fokus ke orang baru dong kayak gitu ya. Pemikiran dia seperti itu ya, nyatanya aku lihat di sini mungkin kamu belum siap untuk membuka hati ya. Tapi yang pasti dia melihat kamu sekarang kayaknya kayak sudah ada orang yang baru mulai ngedeketin kamu ya, seperti itu. Kenapa aku lihat di sini kayak belum bisa juga ya membuka hati dengan orang baru, karena ini Six of Wands ya, masih ada amarah, bukan amarah sih, lebih tepatnya kayak rasa penyesalan, kesal, trauma, trigger ya akibat hubungan kamu dengan dia, si orang lamamu itu tidak dihargai ya. Kamu dulu itu effort banget, kamu selalu mengusahakan apapun agar hubungan kalian terjalin, agar hubungan kalian ini langgeng, agar kamu selalu bisa mendapatkan perhatian dia. Tapi nyatanya selama ini usaha yang kamu lakukan itu nihil hasilnya, nggak ada tuh yang berhasil ya. Dia perhatian sama kamu aja enggak ya, menghargai kamu aja enggak, seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Terus itu ya aku lihat di sini kamu kayak udah putus asa ya, kayak udah patah semangat untuk terus melanjutkan hubungan ini. Makanya di sini kamu kayak udah deh nyerah kayak gitu ya, udah nyerah. Karena semakin kesini kamu semakin tidak percaya diri untuk mempertahankan hubungan ini. Ya gimana, orang cuman kamu doang yang effort gitu kan. Kamu merasa yang ngapain menjalani hubungan, tapi kalau cuman sebelah pihak doang yang effort, yang sebelah pihaknya mah cuek, yang sebelah pihaknya mah nggak peduli, tidak menganggap, tidak tidak menghargai, seperti itu ya. Kemudian ada Page of Swords. Nampaknya saat ini dia sedang memakai taktik dia seperti biasanya nih, mempermainkan permainan pikirannya ya, mempermainkan permainan pikiran dengan cara saat ini dia kayak cuek sama kamu, kayak nggak peduli, dingin ya, kayak nggak butuh kamu untuk bisa memberikan beban secara emosional ke kamu. Jadi mungkin taktik ini dulu pernah mempan sama kamu, ketika dia tiba-tiba cuek, tiba-tiba nggak kasih kabar, tiba-tiba diemin kamu, silent treatment, nggak ada komunikasi ya. Nah kamu kayak ketar-ketir gitu kecarian dia, abis itu kamu miss call-in dia, chatin dia, ngebom lah kayak gitu ya. Nah jadi waktu itu taktik ini berpengaruh gitu, kamu yang akhirnya ngejar-ngejar dia. Sekarang dia coba, ternyata ya nggak berpengaruh. Aku lihat di sini ya, kamu ya mungkin kadang-kadang ya masih suka penasaran gitu ya. Kadang kamu berpikir nih orang lagi ngapain gitu ya, tapi aku lihat tidak seperti dulu. Walaupun saat ini mungkin ya kamu agak kepikiran kadang-kadang aja gitu.
Ya, dan aku melihat di sini kamu sudah bisa mengantisipasi taktik dia ini ya, karena kamu udah paham banget kan orangnya seperti apa kayak gitu. Terus itu ada Queen of Cups, dan aku melihat ya di mata dia kamu itu seorang wanita dewasa yang penuh dengan naluri ya, instingmu itu kuat sama dia gitu. Aku lihat di sini dia ngerasain kok kalau kamu itu kayak punya naluri yang kuat sama dia kayak gitu. Terus itu juga aku lihat dia ngeliat kamu itu kayak punya kehidupan yang aman, damai, tentrem ya, punya jiwa ya feminim ya. Terus itu orang yang memang benar-benar mencintai dia, selalu punya rasa kenyamanan ya. Dia saat bersama kamu dia nyaman loh, aku lihat di sini ya. Terus itu kamu itu punya daya tangkap yang daya tanggap yang kuat gitu ya, kayak dia tuh kayak pengen dia ngomong apa gitu kamu langsung ngerti gitu loh maksudnya dia. Terus kamu tuh orang yang penuh dengan kasih sayang, periang, intuisi kamu tuh bagus banget gitu ya. Terus kamu di mata dia itu orang yang setia. Memang kamu itu pemalu. Ya mungkin ada yang pemalu, ada yang enggak di sini sih ya. Terus kamu itu di mata dia orang yang mudah terluka. Ya, kamu itu orang yang mudah terluka, gampang banget traumanya, gampang banget ke-triggernya, gampang banget terlukanya. Di mata dia kamu cantik ya, cantik. Dan kamu itu kayak seorang pemimpi ya. Seorang pemimpi maksudnya itu kayak banyak banget keinginannya kayak gitu ya, tapi memang kamu lakukan, intinya banyak mimpi lah kayak gitu ya. Kamu itu di mata dia kayak cenayang, tau cenayang nggak sih? Apa sih cenayang tuh? Kayak dukun, kayak ya kayak dukun ya. Orangnya berempati, kreatif, pemberani, tapi kamu juga penyembuh bagi dia ya. Kamu itu penyembuh, kamu pendengar yang baik dan juga sekaligus penasehat ya yang baik. Terus itu juga di mata dia kamu itu seorang pengasuh ya, kamu punya jiwa kasih sayang yang bagus. Dan dia melihat kamu itu dengan penuh hormat sebenarnya ya. Kalau kamu dijadikan seorang ibu, kamu itu sebagai sosok ibu yang baik dia di mata dia, seperti itu. Dan memang ya aku lihat di sini hubungan kalian itu bisa langgeng tergantung dari keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak ya. Kalau misalkan selama ini kamu jujur kok, kamu terbuka atas apapun yang ada di hidupmu, berarti dia yang sebenarnya tidak jujur dan tidak terbuka ya. Jadi makanya hubungan ini waduh ambiar, hubungan ini kacau balau seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang si dianya ternyata tidak jujur dan tidak terbuka tentang perasaan terhadap dirinya sendiri ya. Untuk mengakui bahwa dia cinta sama kamu aja mungkin dia kayak selalu mendenial gitu. Makanya di sini dia mungkin pernah selingkuhin kamu itu ya. Terus itu juga dia ini tampaknya sepertinya orangnya memang pendiam ya, pemalu. Terus itu juga pemalu tapi kok selingkuh ya, I don't know way. Ya aku nggak tahu deh, apa mungkin cuman sama kamu aja kelihatannya pendiam, kelihatannya pemalu gitu ya, tapi kalau dengan yang lain dia barbar gitu, I don't know. Tapi aku lihat di sini dia pendiam, pemalu gitu, seperti itu. Kalau aku lihat ya, dia ini orang yang kalau misalkan sudah mantep pada satu pasangan, maka dia akan setia loh. Dia akan setia dan berbakti sama pasangannya. Seperti itu. Dia orang yang sebenarnya bijak ya, penuh kasih sayang juga, dan penuh semangat juga aku lihat ya. Orang yang punya ambisi juga sebenarnya. Oke, apalagi yang perlu kita lihat? Apa sih kebenaran yang terungkap ya? Aku penasaran nih, apa sih kebenaran yang terungkap? Mungkin salah satu yang kebenaran terungkap itu ya perselingkuhan yang dia lakukan kali ya. Nah itu salah satunya. Terus keadaan keuangannya nih, ada Two of Pentacles kan. Ya kalau aku lihat sih itu ya, itulah yang terungkap, dan itu yang menghancurkan dia. Hubungan dia dengan kamu karena dia selingkuh, hancur ya. Kemudian juga Pentacles, aku lihat di sini keuangannya anjlok. Apalagi yang mau kita lihat di sini jadinya? Oke, bagaimana deh perasaan dia terhadap kamu ya?
Saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali sama kamu. Ya, aku lihat di sini heart to heart conversation, dia sering kayak ngomong di hati dia gitu, bahwa misalkan dia kangen sama kamu. Dan aku lihat di sini kadang kamu juga merasakannya kok ya, kalau misalkan dia tiba-tiba kok dia lagi kangen sama kamu, tiba-tiba kok loh, kok aku tiba-tiba kepikiran dia, aku kangen sama dia, aku pengen tahu keadaan dia. Nah itu ya, heart to heart conversation. Kemudian orangnya religius atau spiritual banget ya, sehingga ini kalau misalkan heart to heart conversation tuh dia ngomong apa kamu kerasa gitu ya, karena spiritual dia kuat aku lihat di sini. Terus juga kalau misalkan dia religius orangnya ya, mungkin dia lewat doa kayak gitu ya, atau amalan-amalan apa kayak gitu. Dia menganggap bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Ya, jadi ya kalau dibilang belahan jiwa tuh ya udah pasti sayang ya, pasti sayang, pasti cinta, seperti itu. Getting to know each other, satu sama lain kalian ini masih sering stalkingan, pengen tahu keadaan atau kabar satu sama lain, walaupun hanya sekedar pengen tahu aja kayak gitu, tapi masih sering stalking, pengen tahu. Dan kalau aku lihat perasaan dia sebenarnya adalah the one. Kamu adalah the one bagi dia, kamu adalah satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau. Seperti itu ya, dia benar-benar pengen memiliki kamu, dia pengen hanya kamulah yang yang menjadi tempat persinggahan dia lah, seperti itu ya, berumah bagi dia kayak gitu. Retreat ya, aku lihat di sini ada dorongan bagi dia untuk kembali lagi sama kamu. Hanya saja aku lihat di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat ya, karena aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang gila kerja atau lebih mementingkan hal-hal yang bersifat materi atau duniawi ya, sehingga mungkin saat ini pun dia memang fokusnya yaitu karir, uang, kesenangan ya, have fun, nah seperti itu ya. Jadi kalau tentang perasaan, of course aku lihat di sini dia masih menganggap kamu satu-satunya yang dia mau, satu-satunya yang dia cintai, hanya saja butuh waktu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Kedua-belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini juga ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja, ada Maret, Mei, Februari, September, Desember, April, Oktober, Juni, November, Agustus. Kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Dua tiga, 24, 27, 3, 25, 30, 28, 8, 2, 1, 29, 31, 9, 11, 5, 4, 10, 15, 13, 16, 19, 7, 14, 20, 18, 6, 12, 26, dan 22. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio monyet, sio naga, sio anjing, sio babi, sio tikus, sio kuda, sio ular, sio kerbau, dan sio macan. Oke, alfabetnya bisa inisial nama kalian atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. D, Q, Y, C, G, O, I, N, H, J, L, P, A, B, W, K, S, Z, R, E, T, U, M, dan X. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.